yakin kalian semua yang sedang menonton video ini pasti pernah makan nasi. Selamat, Anda telah menjadi salah satu dari 88% masyarakat Indonesia yang makan nasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rice, sebesar 88,4% responden masyarakat Indonesia lebih menyukai nasi dibanding makanan lainnya. Sedangkan hanya 6,8% responden menyukai mie dan 4,8% responden lainnya menyukai roti. Ya, sebuah makanan pokok yang mudah ditemui, terjangkau, harganya relatif murah, atau yang lebih make sense karena negara kita adalah negara agraris. Tapi pernah gak kita mikir, kan negara agraris hasil pertaniannya gak cuma beras yang bisa dijadikan makanan pokok. Kenyataannya ada loh daerah penghasil sagu, jagung, singkong, ubi, dan lain sebagainya. Terus timbul pertanyaan, kenapa mayoritas masyarakat kita lebih suka makan nasi? Carry the peanuts, the older boy uses a pole, for there are few vehicles or draft animals in South China. Traffic moves along narrow footpaths or flagstone trails. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang sejarah makanan pokok masyarakat Indonesia, kita harus lebih tahu dulu nih, kapan pertama kali padi itu muncul. Nah, tanaman padi pada awalnya tumbuh di Sungai Yangtze di Tiongkok pada tahun sekitar 7000 sebelum Masehi. Menurut peneliti, beras datang dari Tiongkok ke India dan negara-negara Asia Selatan lainnya. Tuh, wajar lah orang Asia makan nasi. Orang sebenarnya di Asia juga. Kan juga. Kenyataannya, pedagang Tiongkok dianggap sebagai pembawa beras dari Asia ke Yunani dan seluruh dunia. Beras juga sudah dikenal sejak masa Kekaisaran Romawi dan perlahan-lahan mencapai Afrika Barat pada abad pertengahan. Jadi pedagang Tiongkok nggak cuma nyebarin beras ke negara-negara Asia aja loh. Terus kenapa di zaman sekarang konsumen nasi mayoritas cuma dari sebagian Asia? Seperti yang kita tahu, orang-orang yang makan nasi biasanya berada di dekat garis khatulistiwa. Negara yang biasanya hanya memiliki 2 musim dan sering terjadi hujan, seperti negara kita. Nah, padi dapat ditanam dengan baik di lingkungan basah seperti lahan negara kita. Berbeda dari kebanyakan tanaman lain yang tidak akan bertahan hidup di tempat basah. Oke, fun fact. Kalian tahu Honda atau Toyota? Dua perusahaan besar Jepang yang memakai nama berhubungan dengan nasi. Honda yang berarti ladang nasi utama atau Toyota yang berarti ladang nasi yang melimpah. Saking pentingnya nasi, dulu dijadikan sebagai mata uang di Jepang. Hal ini dikarenakan karena nasi memiliki nilai yang sangat penting bagi warganya. Bahkan beras pernah dijadikan ukuran seorang untuk naik pangkat di kalangan samurai. Ya, samurai. Ya mungkin kalau di Indo seperti kenaikan sabuk di perguruan bela diri gitulah. Tetapi kira-kira apa ya yang menyebabkan orang Indonesia suka sekali makan nasi? Alasan yang paling mudah disebutkan karena Indonesia merupakan negara agraris. Ya, itu pasti. Setiap tahunnya kita produksi padi beras di Indonesia sangat melimpah. Sering impor juga. Hingga saat ini, nasi menjadi makanan yang paling mudah ditemui di Indonesia. Tapi, apakah alasan itu cukup? Di tahun 1970 hingga 1980, pemerintahan Orde Baru memberikan investasi dalam jumlah besar pada bidang pertanian, sehingga tidak mengherankan jika ketahanan pangan di Indonesia, khususnya pada tahun itu, ketersediaan beras hampir tidak pernah mengalami masalah yang berarti. Kalau orang yang sudah makan beras itu kemudian atas kebudayaannya itu meningkat, itu tidak. Baik beras maupun jagung dan juga ketela adalah sumber daripada karbohidrat yang sama. Mengutip dari jurnal yang ditulis oleh Zuminati yang berjudul Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial Ekonomi, di sana disebutkan bahwa melimpahnya padi atau beras di Indonesia tidak bisa terlepas dari peran pemerintahan Orde Baru dalam melakukan revolusi hijau. Jika kita mengecek definisi revolusi hijau, program tersebut gak cuma diterapkan di negara kita, tapi juga di beberapa negara berkembang lainnya, terutama di Asia. Konsumsi nasi, dalam hal ini nasi putih masyarakat Indonesia ini sudah sangat luar biasa.
Pada 2019, Organisasi Pangan Dunia meranking konsumsi beras dan nasi penduduk Indonesia per kapita berada di peringkat ketiga dunia setelah Bangladesh dan Vietnam. Nah, kita selalu makan nasi di hampir setiap makanan seperti orang Asia Timur lainnya. Hampir semua makanan yang kita makan saat ini memiliki secara langsung dengan kebudayaan Tiongkok. Mengingat kita memiliki sejarah yang panjang dengan beras, dan tak heran kalau nasi menjadi makanan pokok bagi kita. Di Indonesia, beras adalah salah satu bahan makanan yang terhitung murah. Rata-rata harga beras adalah 6.000 untuk 1 kg beras. Harganya yang terjangkau ini menjadikan nasi sebagai salah satu makanan favorit kita, teman-teman. Tak hanya kita, lebih dari 1 miliar orang di dunia juga bergantung pada beras dan nasi sebagai makanan pokok mereka. Ditambah lagi, Indonesia juga termasuk sebagai negara penghasil beras terbanyak bersamaan dengan negara lainnya seperti India, Tiongkok, Bangladesh, dan Vietnam.